Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syadira dengan NIM 10332400123 dari kelas IT 4801. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungi dan mendalami sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu makna toleransi dalam kehidupan beragama. Secara etimologis, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti sabar dan menghargai. Dalam konteks kehidupan beragama, toleransi bisa dimaknai sebagai sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, tanpa mencampur adukan ajaran atau akidah masing-masing agama. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Salah satu dalil yang sering dikutip dalam hal ini adalah surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjadi landasan penting bahwa Islam sangat mengajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, dan sebaliknya kita pun tidak dipaksa untuk meninggalkan keyakinan kita. Ini adalah bentuk penghargaan terhadap kebebasan beragama. Nabi Muhammad SAW juga memberikan teladan nyata dalam kehidupan sosialnya. Mereka tinggal di Madinah, beliau hidup berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani. Meski berbeda keyakinan, Rasulullah tetap menjalin hubungan yang harmonis, menjaga keadilan, dan melindungi hak-hak mereka. Namun, penting untuk dipahami bahwa toleransi bukan berarti kompromi dalam akidah. Kita tetap harus teguh dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, sambil tetap bersikap lembut, santun, dan menghargai keyakinan orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Di era sekarang, di mana keberagaman menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sikap toleransi menjadi semakin relevan. Perbedaan agama, budaya, suku, bahkan pendapat adalah hal ini yang tak bisa dihindari. Tapi perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan sebagai sarana untuk mengenal dan memahami. Sebagai penutup, mari kita jadikan toleransi sebagai pondasi untuk membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Toleransi bukan sekadar sikap pasif, melainkan wujud nyata dari ajaran Islam yang penuh kasih dan kedamaian. Berikut ini saya akan memberikan video dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Ada satu momen penting saat beliau masih muda, sebuah pertemuan yang menggugah hati antara seorang anak dari Mekah dan seorang pendeta bijak dari Busra. Inilah kisah pertemuan Nabi Muhammad dengan pendeta Buhairah. Seiring bertambahnya usia Muhammad, sifat-sifat kenabiannya mulai tampak. Oleh karena itu, masyarakat Mekah memberikannya gelar Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Kehadirannya sebagai penerus dari Nabi Isa alaihi salam telah terdengar di kalangan para ahli kitab dan orang-orang Yahudi, bahkan sampai ada yang berniat untuk menghabisi nyawa Muhammad. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammad berhasil lolos dari incaran orang-orang Yahudi melalui perantara pendeta Buhairah. Abu Thalib merasa bersyukur diberikan amanah merawat Muhammad. Beliau sangat menyayangi Muhammad melebihi anaknya sendiri. Begitu juga dengan Muhammad yang merasa dirinya aman dalam penjagaan Abu Thalib. Wahai Muhammad, engkau benar-benar anak muda yang sempurna. Hatimu bersih karena tidak suka bermaksiat seperti teman-teman seumuranmu. Semoga firasatku ini benar, kelak engkau akan menjadi orang besar. Mekah sedang dilanda paceklik panjang. Kehidupan terasa semakin sulit. Orang-orang mulai mengeluh karena keterbatasan air dan bahan makanan. Mereka pun mengadu kepada Abu Thalib selaku pemimpin kaum Quraisy setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, lihatlah daerah sekitar kita ini. Tanahnya kering dan tandus. Panen diramalkan akan gagal jikalau hujan tak kunjung turun. Padahal hanya ini yang kami andalkan untuk hidup sehari-hari. Kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan agar menurunkan hujan. Aku dapat merasakan kesedihan wahai saudaraku. Sekarang marilah kita terus berdoa tanpa henti kepada Tuhan pemilik alam semesta. Tiba-tiba Abu Thalib teringat kepada keponakan kesayangannya. Beliau berpikir jika mengajak Muhammad, maka doa penduduk Mekah akan dikabulkan. Karena Muhammad adalah orang yang paling bersih hatinya dan jauh dari dosa. Wahai Muhammad, ikutlah dengan paman. Kita akan meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hujan agar tanah-tanah kembali subur. Baik, Paman. Abu Thalib menempelkan punggung tangan Muhammad ke dinding Ka'bah seraya berdoa.
Tak berselang lama, tiba-tiba mendung datang dari berbagai penjuru langit dan hujan turun dengan derasnya. Hujan, hujan. Hujan, hore! Terima kasih ya Allah, Engkau telah menurunkan hujan yang penuh berkah kepada kami. Ketika musim panas datang di tahun 582 Masehi, Abu Thalib berencana untuk melakukan perjalanan dagang ke Syam. Muhammad yang mengetahui rencana pamannya itu, memaksa untuk turut serta, padahal usianya masih 12 tahun. Wahai paman, bolehkah aku ikut berdagang denganmu? Tidak untuk saat ini ya nak. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan melelahkan untuk anak seusiamu. Jika paman pergi, aku akan sendirian di sini. Lalu kepada siapa aku berlindung jika sesuatu terjadi kepadaku? Insya Allah, aku mampu melewati perjalanan yang panjang. Aku boleh ikut ya paman? Mendengar alasan Muhammad, membuat Abu Thalib berpikir. Beliau kemudian berbalik badan dan mengiyakan permintaannya. Baiklah, engkau boleh ikut bersama kami. Senang kan? Hehehe, terima kasih paman. Tibalah saat yang dinantikan Muhammad, yaitu perjalanan dagang pertamanya menuju Syam bersama kafilah Abu Thalib. Jalur yang mereka lewati adalah jalan kafilah barat, yaitu menyusuri Laut Merah, Matian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Bagi para kafilah dagang, Busra merupakan pusat perdagangan yang ramai sebelum tiba di Syam. Di daerah ini pula, ada seorang pendeta yang terkenal bernama Buhairo. Kafilah Abu Thalib memutuskan untuk beristirahat sejenak, tak jauh dari rumah ibadah milik Buhairo. Sementara itu di kediaman Buhairo, Aneh sekali, awan itu terus mengikuti kafilah dagang itu. Seakan-akan menjaga mereka agar tidak kepanasan. Tapi siapa yang harus dijaga? Aku harus mengundang mereka untuk memenuhi rasa penasaranku. Wahai pelayan, aku perintahkan kalian untuk membuat makanan yang lezat dalam porsi besar. Kita akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Baik tuan. biasanya Buhairo tidak tertarik dengan kafilah dagang yang lewat. Namun kali ini ada yang berbeda. Selamat datang di Busro. Wahai kafilah dagang yang sedang istirahat. Tanpa mengurangi rasa hormatku, aku ingin mengundang kalian semua untuk makan bersama di rumahku. Tentunya, aku telah menyiapkan banyak hidangan untuk mengisi kekosongan perut kalian. Wah, sungguh mulia niatmu wahai Rohib. Itulah kisah pertemuan singkat namun penuh makna antara pendeta Buhairo dan Nabi Muhammad SAW. Sebuah momen yang mengisyaratkan datangnya cahaya kenabian, pertemuan yang menjadi saksi bahwa kebenaran telah lama ditunggu dan akhirnya mulai tampak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.